mereka senang sekali. Dan waktu ulang tahun ke-20 Apple mengeluarkan special edition yang cuma 200 unit di seluruh dunia. Itu salah satunya dihadiahkan ke Pak Habibie. Dan karena banyak berhubungan dengan berbagai macam teknologi di IPTN, program di IPTN dan PPPT, saya sering dibawa Habibie juga untuk presentasi, ya, termasuk ke Pak Harto. Ini sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa, membanggakan. Ya, jadi intinya Mata Rakyat itu aplikasi yang memungkinkan kita para relawan memantau hasil pemilu dengan mengupload data-data pemilu seperti namanya C1 dari TPS. Dan ini saya secara singkat aja, mungkin kita play videonya aja. Sebelum rilis hasil Pilkada Jakarta putaran kedua oleh KPU, Mata Rakyat yang bekerja sama dengan Metro TV juga telah merilis real count versi Mata Rakyat yang ternyata 0,07% jadi hampir 100% dan 42,08 untuk Basuki Jarot, lalu 57,92% untuk Anies Sandi yang kadang-kadang menang quick count. Tapi real count juga berbeda, tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh KPU DKI Jakarta, meski penghitungan secara manual masih berlangsung. Pak Hendra, 0,03% perbedaannya dengan KPU DKI Jakarta. Bagaimana prosedur yang berlaku? Berikutnya mungkin perisai. Jadi intinya perisai itu Maret tahun lalu itu banyak yang heboh, udah awal dari pandemi tapi APD nggak ada. Jadi terus kami berinisiatif untuk membuat sistem ini, pada dasarnya menghubungkan pertama menggalang dana dari donatur dan sponsor. Jadi ada aplikasi yang Anda tinggal upload, Anda bisa ikut berdonasi. Singkat cerita, akhirnya kami membuat aplikasi dan itu yang namanya Setting Wizard. Nokia pusat kemudian datang lihat, wah ini kok bagus ya. Ya saya bilang silakan aja ya pakai untuk negara you gitu kan. Wah, tapi mereka bilang ini kita belum ada. Wah itu yang membuat saya bingung gitu. Rasanya kok nggak ada apa-apanya, tapi ya kenapa kita pertama di dunia yang membuat. Tapi Nokia juga sangat fair. Mereka langsung bikin kontrak licensing dan akhirnya itu aplikasi ini bersama dengan Data Mover itu di license oleh Nokia secara global untuk 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, pagi ini senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nancy Marduli. Anda boleh panggil saya Cici Nancy ya. Tolong tidak panggil ibu ataupun tante ya, tolong ya. Panggil saya Cici Nancy. Pagi ini saya di sini akan menjadi MC untuk acara webinar kali ini. Nah, teman-teman di sini, ini adalah satu sosok insan teratai yang sangat menginspirasi sekali dan perjuangannya benar-benar nyata. Dan inilah hasil perjuangannya, salah satu dari hasil perjuangannya hari ini sudah diwujudkan ke hadapan Anda. Ini hanya satu hal kecil yang boleh dibilang, ini hal besar sih ya, bukan hal kecil ya, hal besar ya. Mohon maafkan tadi kata saya, ini hal besar. Ini hal besar di antara begitu banyak hal-hal besar yang sudah dilakukan oleh beliau beserta timnya ya. Ini sangat luar biasa. Jadi ini adalah orang yang akan memberikan apresiasi untuk Anda semua. Iya, inilah dia sosok dari Mami Aisyang ya. Beliau ini adalah ketua yayasan dari Insan Teratai Sejati. Sudah memasuki ke tahun yang ke-11 ya. Dan beliau ini pernah menjadi hostnya dari Spacetoon. Tahu ya di TV ya, Spacetoon. Ini sudah 6 tahun jadi hostnya di sana. Jadi kontribusinya di dalam dunia pendidikan itu sudah tidak diragukan lagi. Ini sangat luar biasa. Jadi saya langsung panggil saja sosok insan teratai yang sangat keren ini, Mami Aisyah. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mami.
Terima kasih Cici Nancy. Ya, terima kasih juga. Di sini ada Uncle Edi, ada Pak Kendro, ya, dan semua panitia yang terlibat dalam acara webinar Akbar ini. Ya, saya sangat berbahagia sekali bisa melaksanakan webinar Akbar pada hari ini. Kenapa saya sebut webinar Akbar? Karena dihadiri oleh hampir 250 menjelang ke 300 peserta, ya. Dan di sini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Kendro yang sebagai narasumber pada hari ini. Nanti kita akan tahu siapa Pak Kendro, ya. Salah satu orang Indonesia yang kelas dunia katanya, ya. Dan saya merasa sekali ketulusan daripada semua teman-teman yang terlibat dalam acara pada hari ini, sangat berasa buat saya, ya, karena seorang terkenal seperti Pak Kendro dan semua timnya dengan ketulusan hati sekaligus mengumpulkan dana untuk membuat laboratorium SMK di Insan Teratai. Dana yang terkumpul dari para donatur sampai pada hari ini sudah mencapai sebesar 85.100.000 rupiah. Ya, itu akan diperuntukkan untuk membuat lab SMK yang saya tidak terpikir sama sekali lab ini akan bisa terwujud gitu ya. Saya kepikirnya mau disatukan saja dengan SMP. Tapi luar biasa sekali pada hari ini berkah begitu datang ke Insan Teratai. Ya, di sini pasti akan terbuka lebar anak-anak SMK Insan Teratai bisa belajar lebih baik lagi tentang akademik, ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tanpa panjang lebar, kita akan melihat, ya, kegembiraan kita akan terwujud pada hari ini, ya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang terlibat dalam acara webinar Akbar ini, ya. Di sini saya juga melihat ada Pak Teddy, ya, yang sekarang sedang berada di rumah sakit tapi bisa sempat hadir. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mama Aisyang. Ya, banyak pemerhati pendidikan yang hadir, ya. Saya rasa apa yang akan kita dapatkan pada hari ini dapat disampaikan kepada semua murid-murid yang pasti akan membutuhkan dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dalam dunia pendidikan saat ini. Terima kasih Cici Nancy, terima kasih Uncle Edi, terima kasih Pak Kendro dan semuanya. Mari kita berwebinar bersama-sama. Ya, terima kasih Mami Aisyang, ya. Oke, yang terhormat Mami Aisyang, Pak Kendro, ya, sudah hadir juga dan juga sudah bergabung sama kita Uncle Edi yang luar biasa dan semua teman-teman para Insan Teratai yang terkasih. Selamat bergabung ya. Ya, yang baru bergabung juga nggak apa-apa. Yang penting sudah bergabung, itu semangat yang luar biasa. Nah, para Insan Teratai, berikutnya saya akan memperkenalkan lagi satu sosok Insan Teratai yang keren banget yang akan menjadi moderator untuk acara yang luar biasa ini. Nah, beliau ini adalah seseorang yang keren banget. Nih, Anda mungkin sudah kenal ya beliau ya. Oke, tapi saya perkenalkan lagi. Kan tadi kata Pak Tama mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang ya. Ini kalau Anda sudah kenal nanti makin sayang. Tapi ingat, tolong tidak panggil sayang ya. Oke. Beliau adalah founder dari Tantangan Hidup 4.0. Nah, buat yang belum tahu apa sih Tantangan Hidup, mendengar namanya aja keren banget ya, Tantangan Hidup. Kita semua para Insan Teratai juga menghadapi tantangan hidup. Nah, kerennya di sini ya, foundernya ini menciptakan satu acara yang keren banget yang bisa membantu kita melewati tantangan-tantangan hidup di dalam kehidupan ini. Nah, dia adalah Uncle Edi, ya, ganteng banget, keren banget ya. Ya, ini dia ya. Lalu berikutnya ada seorang sosok, ini sebelumnya nih,
Buat teman-teman tadi yang mau belajar tips-tips menghadapi tantangan hidup, monggo silakan ya. Ini di-follow, di-subscribe. Nih di channel YouTube-nya juga sudah banyak sekali episodenya. Ini luar biasa banget. Anda daripada nih menghabiskan waktu untuk nonton sinetron ya, untuk nonton-nonton hal yang kurang bermanfaat, monggo. Lebih baik mari sama-sama kita subscribe, kita tonton tontonan yang bermanfaat ini, sehingga itu tadi supaya kita tidak ketinggalan zaman dan kita tambah pintar ya. Berikutnya nih yang ditunggu-tunggu nih, sosok yang luar biasa. Ini keren banget, bener-bener tokoh dunia yang sangat humble banget, yang sangat luar biasa banget, yang mau menyempatkan diri berbagi kepada kita. Orang itu kalau sudah pintar itu keren, tapi kalau sudah pintar mau berbagi lagi, aduh itu tuh bener-bener semua jempol kalau saya punya saya kasih semua. Ya keren banget, ini bener-bener insan teratai yang luar biasa. Nah beliau adalah Pak Hendra Kendro. Beliau ini pendidikan terakhir adalah S1 Computer Science dari University of Manitoba, Kanada. Dan posisi terakhir beliau sekarang adalah CEO, founder dari InTouch Innovate Indonesia. Nah, ini karirnya tuh banyak sekali. Supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, mungkin ya yang baca-baca begini, waduh kayaknya keren banget ya. Ini saya kasih informasi lebih keren lagi. Nah, beliau sudah terkenal, sudah benar-benar mendunia ini. Dan konon katanya, ini buat Anda aja ya, informasi ini ya. Konon beliau ini pernah loh mengajarkan Pak Habibie di kediamannya. Keren banget kan? Iya. So, Anda semua beruntung nih pagi ini mau menyempatkan diri belajar dari beliau ini ya. Jadi saya juga benar-benar sangat berterima kasih banget kepada beliau ini karena saya juga jadi ikutan belajar ya Pak Kendro, terima kasih. Nah, lihat deh ya, ini di Jakarta Post beliau juga sudah ini banyak sekali karya-karya dan achievement yang beliau dapatkan. Di Tempo juga nih. Nah, dulu yang tahu ya Nokia Communicator, beliau nih yang bikin nih Nokia nih ada aplikasinya kan. Nah, beliau tuh ya dan diapresiasi lagi oleh Nokia Internasional. Lalu kemudian nih Binus ya, Midus memanjakan mahasiswa dan alumninya dengan layanan e-money. Aplikasinya beliau nih. Ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan, ini juga dari kemarin kita ada tuh sempat tuh yang ada tuh yang heboh ya dari Mata Rakyat yang sempet tuh di TV-TV yang tentang quick count yang pakai aplikasi. Beliau nih ya yang meng-create-nya. Ini keren banget dan hasilnya itu sangat luar biasa banget. Oke. Nah, teman-teman, saya akan nanti teman-teman bisa belajar banyak sekali insight-insight pencerahan-pencerahan dari insan teratai yang keren banget ini. Dan untuk memulainya, saya akan panggilkan tadi moderator kita yang sangat keren dan luar biasa juga, Uncle Edi. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Cici Nancy, Mami Aisyang, Pak Kendro, Pak Eki, tim insan teratai, semuanya luar biasa ya. Pagi-pagi kita mendapatkan sesuatu yang sangat positif. Ya. Belum dimulai saja sudah terasa pinter ya kita ya, jadi jenius ya. Wah ini bakal pinter ini yang hadir di sini sudah 200-an lebih, luar biasa. Terima kasih support-nya. Nah, kita sangat mengapresiasi. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah join di webinar ini, kita akan membagi-bagikan hadiah ya. Nah, caranya cukup gampang. Cukup kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Kendro. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggilkan Pak Kendro. Silakan Pak Kendro. Oke, terima kasih pada teman-teman dari insan teratai. Ya, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa ikut mengisi acara di sini. Jadi
judul webinar yang saya bawakan ini adalah Mobile App Developer, masa depan anak bangsa. Nanti kita lihat bentar ya. Oke. Mungkin kita awali dengan komputer itu udah bagian dari kehidupan kita saat ini. Suka tidak suka, saya kira kehidupan kita dikelilingi oleh komputer. Dan mulai dari semua aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan, ya kita lihat di rumah sakit saat ini mulai dari yang namanya CT scan, MRI, semua peralatan itu berbasis komputer. Bahkan di beberapa tempat sudah mulai bereksperimen dengan robot surgery, jadi yang mengoperasi itu robot bukan dokter. Dokter pun bisa saat ini diakses secara online melalui aplikasi seperti Halodoc, dan bahkan beberapa wearable gadget itu memungkinkan Anda, umpamanya seperti iWatch itu mendeteksi kesehatan tubuh Anda, mulai dari tekanan darah, detak jantung, kadar oksigen, sampai bisa mendeteksi kalau Anda pingsan, dan itu langsung telepon ke nomor yang sudah Anda tentukan. Demikian juga di pendidikan, terutama dengan masa pandemi sekarang, semua pendidikan melalui daring, tapi lebih dari itu, teknologi seperti VR, virtual reality, dan augmented reality itu memungkinkan kita mempelajari benda secara virtual. Jadi umpamanya dalam praktek saya tidak perlu harus ada mesin atau organ tubuh manusia untuk kita pelajari secara virtual. Demikian juga di industri, jelas semuanya diganti dengan robot saat ini, dan di transportasi juga dengan teknologi seperti self-driving, itu udah akan menggantikan sopir, terutama untuk ke Uber umpamanya udah mulai mengganti bertahap menggunakan self-driving car, menggantikan sopir-sopir dan sopir truk. Nah, memang ini semua teknologi bersifat disruptif, artinya akan merubah apa yang sudah ada saat ini. E-commerce juga demikian, melalui aplikasi yang mungkin Anda udah familiar semua, bisa Anda baca online, terus bisa di-deliver langsung melalui drone. Event jelas saat ini secara pandemi Anda tinggal pesan makanan online dalam beberapa jam, menit itu langsung datang. Menarik di F&B menggunakan berbasis aplikasi itu aja membuat ribuan bapak ibu yang masak tapi nggak punya modal untuk bisnis. Demikian juga para ojek itu bisa mendapatkan berkah dari ekosistem seperti ini. Dan saat ini menarik, ada mulai konsep cloud kitchen. Jadi Anda asal bisa masak, itu bahkan nggak usah punya peralatan dapur sama sekali, itu bisa beroperasi di cloud kitchen. Jadi semua teknologi memungkinkan ini semua terjadi. Payment dan banking jelas ini luar biasa saat ini, mulai dari yang sifatnya e-money yang berbasis kartu seperti yang kita tap di tol, maupun yang berbasis server seperti GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Ini telah merubah cara kita membayar, bertransaksi, dan mobile banking juga internet banking telah menyebabkan branchless banking yang sehingga bank tidak usah punya cabang lagi, langsung bertransaksi dengan Anda melalui aplikasi. Komunikasi jelas luar biasa perkembangan ini, salah satu segmen yang paling cepat berkembang, sehingga ini disebut bagian namanya
ICT, jadi karena itu telekomunikasi berkaitan dengan informasi teknologi. Bagi adik-adik mungkin udah nggak kenal yang namanya SLI atau SLJJ. Dulu kalau telepon luar kota, luar negeri itu harus berbayar. Saat ini Anda bisa berkomunikasi dengan siapa aja di belahan dunia manapun, secara visual, secara suara, video, secara gratis. Jadi ini luar biasa. Ini juga telah merubah tatanan industri telekomunikasi sehingga ya telco saat ini ya udah nggak ada lagi masukan dari SLI atau SLJJ. Musik video jelas itu luar biasa saat ini ya, saya kira semua dari kita saat ini udah nontonnya Netflix, YouTube, musiknya Spotify, itu semua udah merubah industri yang dulu video rental atau mungkin yang kita kenal dengan Distara, itu semuanya udah hilang karena perubahan teknologi. Gaming saya kira untuk adik-adik udah nggak asing lagi. Yang menarik bahwa ini gaming bukan aja bisa dimainkan sendiri, bahkan bisa main dengan lawan main yang kita tidak kenal di belahan dunia lain. Ini semua karena komputer dan telekomunikasi. Dalam dunia sport juga kita sekarang bisa lari, bersepeda dan sebagainya dipantau oleh wearable, bahkan pemerintahan SPT udah secara online, perpanjangan STNK, SIM dan sebagainya semua secara online. Jadi intinya kehidupan kita nggak akan bisa lepas, suka nggak suka, kita nggak bisa lepas dari komputer. Dan komputer saat ini lebih dari sekedar mungkin kata komputer itu udah salah juga karena tugasnya tidak hanya mengkomput atau menghitung aja. Jadi kita udah lihat berbagai macam aplikasi yang ada di handphone Anda, mulai dari mobile commerce, mobile advertising, reward, travel, health, asuransi, payment, gaming, entertainment, point of sale, surveillance. Anda bisa mantau anak atau bayi di rumah sambil kerja. Dan nanti kita akan lihat tentang wearable, jadi komputer Anda bisa pakai di perjalanan, komputer yang bisa mengontrol rumah, IoT, smart home, dan teknologi yang merombak sistem keuangan seperti fintech, cryptocurrency, dan blockchain atau Bitcoin yang sangat terkenal saat ini, artificial intelligence, dan machine learning, augmented and virtual reality, face recognition, finger recognition mungkin Anda udah pakai di handphone untuk mengidentifikasi ID Anda, jadi nggak usah pakai password lagi. Dan semua itu terkumpul dengan data yang luar biasa banyaknya, yang namanya big data. Itu di Facebook itu Anda bisa akses, tidak tergantung alat Anda ganti handphone, ganti komputer, itu setiap begitu login langsung datanya ada. Chatbot ini menggantikan manusia untuk terutama untuk customer support melayani chat, tapi di belakang itu robot, drones, robotik, 3D printing ini akan merubah revolusi dalam industri. Jadi itu semua adalah bagian dari atau berkaitan dengan komputer. Jadi intinya bergabunglah atau ikut berpartisipasi, kalau enggak kita akan tertinggal. Jadi, nah berikutnya saya akan sentuh sedikit tentang dampak-dampak bagi kita karena komputer. Jadi ini istilahnya disruptive technology atau teknologi yang destruktif. Banyak memberikan kebaikan, tapi juga dalam prosesnya banyak memberikan perubahan yang bagi yang tidak siap itu akan merasa dirugikan. Jadi sekali assembly line umpamanya itu semuanya akan diganti dengan robot. Di beberapa kota besar terutama itu pembersih gedung itu udah semua diganti dengan robot. Teknisi dan mekanik ini jelas akan
hilang karena alat-alat yang ada saat ini udah hampir tidak mungkin diperbaiki oleh manusia secara manual. Jadi itu mungkin yang saya akan bicarakan nanti sedikit lebih banyak. Kita udah lihat di pintu-pintu tol udah nggak ada manusia lagi, ya teknologi juga menggantikan mereka. Parkir jelas di luar negeri udah sama sekali nggak ada tukang parkir lagi. Sebenarnya kita juga bisa melakukan itu. Sopir jelas dengan teknologi self driving itu akan merubah profesi sopir. Jadi Anda cukup duduk manis dan memberikan perintah, ya mobil akan jalan sendiri sampai ke tujuan. Dan itu akan mempengaruhi profesi sebagai sopir taksi maupun sopir truk terutama. Polisi dengan e-tilang, umpamanya peran polisi udah jauh berkurang. Seperti kita sudah sebut tadi, mobile banking akan mengurangi kantor cabang. Dengan demikian juga teller. Jadi kalau dengan branchless banking hampir kita tidak pernah perlu ke bank lagi gitu. Semua bisa dilakukan melalui internet atau melalui handphone. Belum dua dropout kan 80% untuk menggambar, harus rapi, harus bersih dan sebagainya, dan cuma 20% bisa ya. Dengan teknologi seperti namanya CAD, terus seperti plotter itu kita bisa konsentrasi karena semua akan digantikan dengan teknologi. Jadi orang-orang dulu yang tangannya sangat untuk menggambar, yang namanya drafter, yang ke perusahaan faktor dan sebagainya, itu semuanya kehilangan pekerjaan. Translator atau interpreter kita mungkin udah banyak gunakan yang namanya Google Translate, dan itu teknologi seperti itu tambah lama tambah canggih tambah pintar, bisa melihat secara konteks, itu tambah sempurna. Nanti ada beberapa contoh video tentang ini juga. Phone operator itu akan diganti dengan mesin seperti IVR, pencet 1 untuk ini, pencet 2 untuk ini, semua itu nggak ada manusia lagi di belakang. Jadi teknologi menggantikan operator juga. Dan bahkan militer itu juga akan harus dievaluasi lagi, karena seseorang hacker yang mungkin kurus kering bermodalkan notebook itu bisa lebih dahsyat daripada seorang tentara tegap dengan senapang laras panjang umpamanya. Jadi ini perperangan yang akan datang itu bukan konvensional lagi, cyber war dan sebagainya. Nah, itu mungkin sekilas beberapa profesi, tapi intinya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bisa diganti atau dikerjakan lebih baik oleh mesin atau komputer atau robot, dan diploma atau ijazah lagi untuk syarat bekerja. Bayangkan kerja di Google nggak harus ada ijazah, kerja di Apple nggak usah ada ijazah. Ini luar biasa, karena perusahaan-perusahaan itu menyadari bahwa yang bukan pendidikan formal, tapi benar-benar keterampilan dan pengalaman. Jadi Anda punya pengalaman, punya keterampilan, itu Anda bisa jago di Apple walaupun tidak punya gelar. Itu udah terjadi saat ini. Nah, berikut ini mungkin foto-foto beberapa Anda kenal. Ini semua apa kesamaan dari semua orang ini? Semua sama-sama. Oke, ya. Jadi saya ulangin lagi. Jadi perusahaan-perusahaan ini semua punya satu kesamaan, yaitu tidak mengharuskan calon karyawannya mempunyai gelar. Karena yang dianggap lebih penting adalah pengalaman dan kemampuan. Jadi kalau Anda punya pengalaman dan punya kemampuan, itu Anda bisa kerja di Google, bisa di Apple, dan sebagainya, tanpa harus memiliki ijazah. Dan berikut ini adalah gambar-gambar orang yang beberapa mungkin dari Anda udah kenal, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka semua kaya raya
dan mereka semua mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin kita lihat satu-satu. Bill Gates, yang jelas semua yang Anda gunakan di komputer Anda itu hampir semuanya berasal dari Microsoft, mulai dari operating systemnya sampai semua aplikasi yang Anda gunakan hampir tiap hari, yang namanya Excel, PowerPoint, Word, dan sebagainya. Steve Jobs, beberapa dari Anda menggunakan Apple Computer, Mark Zuckerberg, saya kira semua orang, hampir sebagian dari kita menggunakan Facebook. Larry Ellison mungkin nggak terlalu terkenal untuk rata-rata pemakai, tapi bagi perusahaan-perusahaan besar itu Oracle adalah database yang paling sangat populer. Michael Dell, beberapa dari kita menggunakan komputer merek Dell. Jan Koum ini termasuk yang jarang tampil, tapi Anda selalu pakai produknya, yaitu WhatsApp. Dan Jack Dorsey adalah pencipta Twitter. Jadi semua orang-orang hebat ini itu punya satu kesamaan. Nah, apa itu kesamaannya? Mereka semua college dropout, gitu kan? Nah, saya nggak menganjurkan Anda dropout untuk jadi berhasil, tapi kenyataannya bahwa tanpa gelar dari universitas pun mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oke. Jadi intinya skill dan pengetahuan itu lebih berharga daripada gelar di perguruan tinggi atau selembar kertas. Ini yang mungkin sebagian dari kita punya salah persepsi, bahkan kita sampai beberapa membeli ijazah karena masyarakat kita sangat menghargai selembar kertas itu. Tapi dunia udah berubah, kita nggak bisa lagi cuma mengandalkan kertas. Begitu masuk kerja nggak ada yang bisa kita kerjakan. Nah, berikutnya saya akan masuk ke pengertian tentang komputer itu terdiri dari hardware dan software. Tapi kira-kira itu kalau kita analogikan manusia, hardware itu adalah badannya, software itu adalah yang tidak kelihatan seperti kepintaran, seperti nyawanya. Jadi, nah, secara hardware itu berevolusi mulai dari analog menjadi digital. Jadi mungkin saya menggunakan contoh-contoh yang sehari-hari aja, umpamanya jam beker Anda sekarang udah jadi jam digital. Timbangan yang saya baru beli beberapa waktu yang lalu itu mempunyai teknologi IoT, jadi dari mereknya Xiaomi kebetulan. Itu langsung timbangan itu langsung berinteraksi dengan handphone saya, jadi saya bisa mantau dan buat statistik berat tubuh saya setiap hari gitu. Jadi ini semua teknologi baru, termometer jelas kita lihat semua setiap masuk mall sekarang kita ditembak tanpa harus disentuh. Demikian juga alat kedokteran yang lain, bahkan yang sekarang Anda pakai bisa memonitor heart rate dan sebagainya secara real time setiap saat kalau Anda pakai terus. Jadi itu adalah perubahan analog menjadi digital. Oke. Ini mungkin sedikit teknisnya. Kalau di sisi komputer itu komputer pertama itu menggunakan begitu banyak tabung sehingga katanya setiap 5 menit mati kan harus diganti tabung. Kemudian menjadi transistor dan akhirnya menjadi IC. Dan komputer yang mulai dari sebesar mengisi satu ruangan yang kita sebut sebagai on the floor, kemudian mengecil menjadi on the desk yang kita sebut dengan desktop, menjadi on the lab di lab Anda jadi laptop, dan beberapa tablet pertama disebut palm top, umpamanya itu sebagai on the palm, bahkan menjadi wearable. Jadi itu evolusi dari komputer yang tambah lama, tambah kecil, tambah canggih, bahkan kita bisa gunakan setiap saat. Nah, itu semua terjadi karena teknologi miniaturization, pengecilan, terutama pada yang namanya PCB. Jadi PCB itu ada printed circuit board yang mungkin Anda sering lihat kalau Anda buka komputer dan alat elektronik lain. Itu karena kebutuhan akan nggak bisa besar, atau kebutuhan bahwa alat komputer harus kecil, itu sehingga harus dikecilkan.
Nah, sama seperti kita manusia, kalau umpamanya lahan udah terbatas, apa yang terjadi? Kita bikin rumah susun, jadi naik ke atas sehingga kapasitas bisa ditambah, tapi tanpa memperbesar area. Dan PCB itu udah mulai multi-layer, sehingga ini memang tidak mungkin lagi disolder. Karena yang ada di dalam layer, Anda mungkin cuma lihat layer pertama sama layer terakhir. Di antaranya itu layer itu nggak mungkin bisa dilihat dan nggak disolder. Jadi itu memang bagi teknisi yang akan datang atau bahkan sekarang pun udah nggak bisa lagi mereparasi alat elektronik. Saat ini udah populer 32 layer, bahkan ada yang 100 layer. Ini memungkinkan PCB itu dibuat begitu kecil, cuma sebesar jari atau lebih kecil dari jari Anda. Dan sehingga itu memang kalau Anda masih bercita-cita menjadi teknisi komputer itu boleh lupakan karena itu nggak akan ada lagi. Nah, semua tadi ada hardware software, tapi untuk berfungsi hardware itu harus diprogram. Jadi kalau Anda analogikan itu kalau Anda lihat handphone Anda, barang yang sama, Anda klik icon berbeda, aplikasi berbeda, dia akan berfungsi berbeda, menjadi alat komunikasi untuk chatting, menjadi alat untuk dengar musik, dan sebagainya. Itu semua karena program yang Anda jalankan berbeda di atas hardware yang sama. Nah, itu untuk memprogram itu banyak programming language yang bisa digunakan. Mungkin saya coba nulis beberapa, tapi ini nggak gitu penting. Tapi intinya bahwa program komputer itu menghubungkan manusia dengan hardware atau komputer. Jadi umumnya itu kalau umpamanya kita membuat program itu dimulai dengan kita diskusi kebutuhan you apa, umpamanya terutama di kalau perusahaan yang membuat aplikasi. Dan dari kebutuhan manusia itu kemudian programmer akan bekerja. Bekerjanya gimana? Dia berbicara dengan komputer, dengan bahasa komputer atau bahasa programming. Nah, macam-macam bahasanya, ini cuma beberapa aja. Intinya beberapa bahasa itu ada yang bersifat high level, assembly level, low level, machine level. Tapi intinya, akhirnya setelah dikompil, itu sebenarnya di komputer itu taunya cuma 0 dan 1. 1, 1, 0. Nah, kalau Anda mau tahu kira-kira itu seperti apa suaranya, Anda dengarkan suara fax. Kalau tit, itu adalah sebenarnya 1 dan 0. Kalau tit itu yang lebih tinggi itu 1, 0 tot gitu. Tit. Nah, itu kalau begitu cepat itu kedengaran seperti suara fax. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa dengar, itulah komputer berbicara antar komponen mereka menggunakan yang namanya binary atau 1 dan 0. Nah, tapi kita sebagai manusia bicaranya pakai if, then, else umpamanya. Itu bahasa manusia, kemudian akan dikompil menjadi akhirnya bahasa mesin. Tapi intinya dengan programmer ini bekerja akan menghasilkan aplikasi untuk hardware yang sama. Jadi inilah sebenarnya peran seorang programmer itu menjadi interface, menghubungkan manusia dengan komputer. You mau apa umpamanya? You mau bikin aplikasi accounting umpamanya, dibuatkanlah program sehingga akhirnya menjadi aplikasi accounting umpamanya, dan sebagainya. Nah, seperti saya bilang tadi, sekarang ini di handphone Anda yang ada aja udah ratusan aplikasi, mungkin segala macam aplikasi. Kalau masih kurang, Anda masuk ke Play Store atau App Store, itu jutaan aplikasi ada di sana. Itu semuanya yang menarik adalah jalan di satu hardware, gitu kan? Ya inilah perbedaan antara hardware dan software. Satu hardware itu bisa menjalankan jutaan aplikasi. Jadi nanti kita akan lihat mengapa kita bilang kita harusnya perhatikan softwarenya bukan hardwarenya. Nah ini lagi perbandingan. Untuk satu proses pembuatan satu hardware itu mulai dari desain, ini terutama di pabrik komputer, sampai tahap produksi mungkin menggunakan robot jelas, distribusi ke toko-toko atau secara online, akhirnya terjadi penjualan, dan kalau di komputer mau nggak mau setelah jual pun ada auto sales. Itu semua proses panjang di perusahaan besar yang membutuhkan banyak orang.
contoh aja di Apple itu tahun 2020 itu punya 147.000 karyawan. Itu untuk mengerjakan value chain ini end to end dari desain sampai pada penjualan. Sebaliknya kalau Anda bicara software, mulai dari desain, Anda mau bikin apa, atau Anda punya inspirasi mau bikin apa, kemudian Anda develop atau Anda coding, sampai Anda upload ke Play Store atau App Store untuk dijual, mendapatkan hasilnya langsung di rekening Anda, itu cukup satu orang. Dengan satu modal notebook, mungkin di tempat kos. Ini luar biasa. Jadi seperti saya bilang tadi, bukan aja membutuhkan begitu banyak orang untuk membuat hardware, tapi satu hardware itu bisa membutuhkan jutaan aplikasi atau software. Nah, kalau kita lihat sekadar bandingin aja, ini cuma data dari Apple aja. Total revenue Apple untuk 2019 yang udah dipublish itu 260 miliar dolar, itu 50 miliarnya itu dari App Store. Itu kira-kira 19%. Jadi bayangkan Apple membuat hardware itu setengah mati dengan begitu banyak orang, tapi Anda yang mengupload atau jutaan programmer yang mengupload aplikasinya di Play Store itu menghasilkan hampir 20% dari revenue Apple. Jadi itu menunjukkan betapa besarnya potensi software. Jadi itu intinya bahwa software jauh lebih berpotensi dari hardware. Nah, di antara hardware banyak, seperti saya bilang tadi, ada desktop, ada laptop, ada tablet, tapi mulai dari tablet ke atas, mobile phone, sampai pada wearable, itu semuanya namanya mobile. Nah, kenapa mobile? Jelas karena quantity. Penjualan PC, penjualan mobile, termasuk mobile phone itu 6 kali dari PC. Jadi tahun ini secara global, data global 2019 itu penjualan PC seluruh dunia itu 261 juta, tapi handphone itu 1,5 miliar lebih unit per tahun, gitu kan? Dan data APJ menunjukkan 95,4% orang Indonesia mengakses internet, karena APJ itu adalah asosiasi internet provider, jadi mereka memantau itu yang mengakses internet di Indonesia itu 95,4% itu dari handphone, dari atau mobile device, handphone atau tablet. Nah, jadi cuman nggak sampai 5% itu melalui PC. Jadi itu segi quantity. Quality-nya nanti kita akan lihat. Handphone itu luar biasa kemampuannya, gitu kan, dan punya fitur-fitur yang jauh lebih banyak daripada PC. Nanti ada slide khusus tentang ini. Dan sekedar perbandingan aja, kalau dibandingkan computing power-nya, handphone rata-rata saat ini itu sebenarnya lebih canggih atau computing power-nya lebih besar, dihitung dari berapa megaflop per second itu daripada Cray 2 superkomputer di tahun 1980. Jadi Cray itu adalah merek superkomputer yang terkenal. Mereka tiap tahun membuat komputer yang luar biasa cepat. Dan itu pada tahun 1980 punya Cray 2 itu kalah dengan handphone Anda. Dan yang berikutnya adalah opportunity, gitu kan. Kalau Anda di mobile, di PC itu umumnya cuma untuk bisnis dan korporasi. Tapi kalau di mobile itu terutama consumer yang sangat-sangat besar sekali. Ini beberapa statistik untuk mobile apps. Jadi rata-rata itu ini rata-rata dunia, mungkin orang di Indonesia lebih gila lagi, itu 80 app yang dipasang. Anda mungkin kalau ada waktu Anda lihat di handphone Anda ada berapa apps yang Anda install. Dan itu rata-rata pemakaian itu 9 apps per hari. Ya mulai dari chat, sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, sampai pada belanja online dan sebagainya. Itu rata-rata orang gunakan 9 apps per hari. Dan yang menarik bahwa total setahun itu 175 miliar download. Itu kira-kira itu 400-an juta per hari download mobile app. Dan nilainya itu 582 miliar. Nanti kita akan lihat lebih banyak lagi. Dan yang menarik mungkin secara visual, ini handphone Anda itu luar biasa ya kalau Anda bayangkan. Mungkin Anda nggak sadar bahwa mulai sejak ada handphone Anda udah nggak ada lagi namanya phone book,
dulu saya juga bawa buku telepon kecil mencatat semua nomor orang. Sekarang itu semua ada di handphone Anda. Mencatat kalender, untuk bikin notes, bahkan saya handphone itu udah menggantikan jam beker, tiap pagi di setel aja sana, mau meeting dia kasih alarm. Handphone kamera, mikrofon, kemudian untuk membaca berita, mendengarkan radio, membaca TV atau video, main game, bernavigasi, Google Map atau Waze, menggunakannya sebagai wallet, menyimpan e-money, ID kartu, file-file PDF yang di-scan dan sebagainya. Itu yang mungkin kita semua udah lakukan. Mungkin ada beberapa yang Anda nggak sadar bahwa kegunaan handphone, umpamanya sebagai pengganti lampu senter. Begitu mati lampu, Anda gunakan torchlight, jadi handphone Anda pun menggantikan senter. Beberapa aplikasi bisa menjadikan handphone Anda sebagai remote control, mengontrol AC, mengontrol TV, dan sebagainya. Dan saya lihat di mall ada ibu-ibu yang ngaca pakai handphone gitu. Jadi kameranya dinyalakan. Jadi, luar biasa. Jadi handphone Anda itu benar-benar satu alat yang menggantikan begitu banyak alat. Dan secara teknis, handphone Anda itu adalah satu-satunya alat yang paling banyak fiturnya. PC Anda nggak ada apa-apanya ya. Jadi mungkin kita lihat coba. Mulai dari fitur untuk komunikasi, mulai dari GSM, 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, itu memungkinkan komputer Anda terhubungkan dengan jaringan internet. Kemudian kalau di tempat yang ada hotspot Anda bisa pakai Wi-Fi, kemudian Bluetooth untuk menghubungkan ke Anda dan sebagainya. Kemudian NFC ini adalah untuk menggantikan untuk payment untuk Anda. Jadi kalau Anda ada aplikasi yang ini bisa tinggal di tap atau menggantikan kartu akses di kantor Anda tap untuk buka pintu. Beberapa komputer walaupun sekarang udah nggak banyak itu ada RDA ini untuk remote control. Dan hampir semua komputer ada akses GPS-nya. Ini yang memungkinkan Anda bernavigasi menggunakan map dan sebagainya. Dan handphone Anda, hampir semua handphone udah nggak terkecuali. Kalau dulu, zaman dulu masih ada handphone dengan kamera, atau kamera. Nggak mungkin ada handphone tanpa kamera. Bukan aja untuk ngambil foto, video, dan sebagainya, tapi juga untuk security, macam-macam. Mikrofon juga untuk merekam maupun untuk voice. Dan ini yang mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi handphone Anda itu ada ambient light sensor. Itu untuk apa? Itu untuk jadi komputer Anda akan otomatis dim atau menggelapkan layar untuk menghemat baterai begitu dia sadar Anda telepon. Dan juga langsung mendisable semua touchscreen. Jadi kalau umpamanya Anda pun handphone touchscreen atau begitu ada telepon masuk Anda tempelkan di ambient ini yang membuat layar menjadi redup atau terang sesuai dengan kondisi ruangan. Proximity sensor tadi saya bilang tadi mendeteksi bahwa kita lagi angkat telepon. Gravity sensor itu yang kalau kita main game digerak-gerakin itu karena dia sisi tilt atau bersudut berapa derajat itu sehingga kita bisa main game. Pas memungkinkan kita dan bisa berguna untuk sangat berguna untuk map. Barometer ini lucu menarik ini karena kita dengan handphone umumnya itu bisa deteksi jadi kita kalau eksta itu cuma neckline, tapi kalau kita dengan layang itu butuh mendeteksi Z-nya tingginya. Jadi barometer memungkinkan kita mengetahui bahwa kita di jalan tol layang di atas atau di bawah. Terus fingerprint jelas untuk mendeteksi security dan sebagainya. Dan beberapa yang baru nanti saya akan jelaskan mengenai beacon, gesture, dan akses terhadap IoT atau Internet of Things. Gesture selama ini memang udah banyak digunakan juga, tapi walaupun belum begitu akurat.
beberapa TV kita bisa menggerakkan tangan untuk TV. Tapi ini adalah proyek Google yang namanya Google Soli. Mungkin kita bisa lihat videonya. Ini adalah sensor yang akan datang untuk alat-alat mobile device. The 360 spectrum, which is radars, to track human hand. The radars has been used for many different things, to track cars, big objects, satellites and planes. We're using them to track micro motions, twitches of human hands, and then use that to interact with wearables and Internet of Things and other computing devices. Ya, jadi itu sensor jenis baru yang sedang dikembangkan itu memungkinkan kita berinteraksi. Jadi selama ini kita berinteraksi dengan handphone atau komputer itu ya bisa melalui keyboard, melalui mouse, melalui touchscreen, melalui suara. Nah, nanti ini melalui gesture. Jadi kita cukup gerak-gerakin tangan aja untuk setel volume, kita puter-puterin tangan itu komputer atau handphone tahu yang kita maksud. Terus berikutnya beacons, ini dipopulerkan oleh Apple dengan namanya iBeacon. Ini jalan di atas Bluetooth 4.0, mungkin kita lihat aja videonya apa manfaat dari iBeacon. Smart beacons present relevant information to your device based on the context of where you are. Now in Android and iOS 7, your device scans for any nearby beacons in the background as you move around. And when you want info about something you're near, it's ready to swipe on your notification screen. So if you take out your phone as you pass a new restaurant, you can see their lunch specials or menu reviews. Since your phone knows that you just arrived at the table with the red beacon, the menu will be ready when you pick up your phone. So if you're in a hurry, you can send your order straight to the kitchen. Jadi itu beacon intinya untuk mendeteksi presence atau kehadiran ya. Jadi umpamanya ini kita ada proyek eksperimen dulu dengan Alfamart. Jadi kalau beacon dipasang di pintu masuk itu umpamanya dia bisa mengundang orang yang di luar jalan untuk ayo masuk gitu kira-kira gitu. Begitu masuk dia juga bisa memberikan informasi pada yang punya toko, nama dan sebagainya tentang orang yang masuk. Jadi pelayan toko langsung bisa bilang, oh selamat pagi Pak Kendro, dan dia tahu terakhir saya belanja apa, bagaimana dengan belanja terakhir dan sebagainya. Jadi itu penggunaan beacon dalam prakteknya. Berikutnya saya akan bicara mengenai IoT. Ini istilah keren dari Internet of Things. Intinya ini adalah komputer yang kecil sekali, gitu kan, sehingga Anda bisa pakai. Jadi seperti yang kita lihat tadi, komputer dari on the floor sampai on the desk, on the lap, on the palm, on the hand, sampai Anda bisa pakai di kuping, di tangan. Ini beberapa contoh yang namanya IoT, mulai dari jam daripada ganti yang bisa mendeteksi kalau si Anda hilang mukanya untuk rumah AC listrik sebagainya, alat seperti Alexa yang Anda tinggal perintahkan secara bisa langsung ngasih informasi, muter musik, rekam lampu dan sebagainya. Beberapa mungkin sudah menggunakan vacuum cleaner robot, itu otomatis membersihkan rumah, smart car dan smart meter. Jadi ini semua adalah IoT. Ini untuk penggunaan IoT earbud yang Anda pasang di kuping, itu menjadi real time translator. Kita lihat videonya. I'm trying out Waverly earbuds. They do live translation from one ear to another, and I'm here with the CEO and founder of the company, so I'm going to try it out with you. ¿Qué has visto aquí en Barcelona? What you've seen here in Barcelona. We went to a really great restaurant last night and had paella. Fuimos a un restaurante realmente estupendo anoche. Yeah, jadi itu
menunjukkan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan bahasa apa saja di dunia ini. Jadi ya mungkin kedepannya nggak gitu penting lagi belajar beberapa bahasa ya, karena semuanya teknologi memungkinkan kita lakukan itu secara real time. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia, langsung yang lawan saya mendengar dalam bahasa dia sendiri, dia ngomong dalam bahasa dia, saya dengar bahasa Indonesia gitu. Jadi itu yang luar biasa ya. Jadi anyway, itu juga bagian dari revolusi komputer dan aplikasi. Jadi intinya semua tadi membuktikan bahwa masa depan itu mobile, dan itu karena aplikasi yang luar biasa. Itu kan mobile adalah mobile phone atau mobile device itu ada hardware-nya, tapi itu semua tadi Anda contoh-contoh yang Anda lihat itu dimungkinkan karena aplikasi yang luar biasa. Oke. Nah, kita akan zoom in masuk ke mobile di Indonesia. Indonesia itu dibilang DNA-nya orang Indonesia itu mobile, gitu ya. Pertama, mungkin Anda nggak tahu, datanya udah agak lama, sekarang lebih lagi. Jumlah populasi handphone itu melebihi populasi manusia di Indonesia. Ini mungkin data beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang jauh lebih besar lagi karena perkembangan handphone ya. Jelas saja beberapa dari Anda punya lebih dari satu handphone. Dan kita rata-rata orang Indonesia itu spend 5,5 jam per hari di handphonenya, gitu kan. Ya Anda bayangkan aja, tidur aja cuma 8 jam atau kurang, tapi Anda spend 5,5 jam di handphone rata-rata ya. Ada yang lebih gila dari ini. Dan kita nomor 3 di dunia ya, setelah China dan India sebagai pemilik atau pengguna handphone. Dan ini ada istilah mobile first. Mungkin saya jelaskan dulu apa artinya mobile first. Mobile first itu banyak hal-hal yang Anda lakukan pertama kali. Contohnya umpamanya, di kampung-kampung umpamanya, mungkin tidak semua orang punya TV sendiri di kamar atau di rumah, gitu kan? Tapi mereka pertama kali punya personal TV itu di handphone, gitu kan? Demikian juga musik player atau mungkin apa sebelumnya. Handphone pertama dan Indonesia itu nomor 1 di dunia. Jadi itu Indonesia. Dan foto-foto di bawah ini, Indonesia juga di beberapa media menyebutkan sebagai social media of capital of the world, gitu kan. Jadi mungkin Anda foto-foto di bawah ini mencerminkan apa yang saya ngomong tadi. Jadi semua orang udah nggak peduli lagi yang di kiri dan kanannya, dan orang yang jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Tapi intinya ini memungkinkan Indonesia tumbuh subur dengan berbagai macam aplikasi dan layanan. Dan sekali lagi datanya mungkin sedikit nggak gitu up to date, tapi intinya Indonesia adalah nomor 5 di dunia dalam penggunaan Twitter. Jadi itu ada 4,1 miliar tweets dari Indonesia dalam setahun. Pengguna nomor 4 di Facebook, 126 subscriber juta. Dan penetrasi WhatsApp udah jelas sekarang lebih lagi, ini nomor 3 di dunia. Instagram nomor 1 di dunia. Kita memang suka pamer ya, jadi foto semua kita share, itu 40 juta pemakai di Indonesia Instagram. Nah, itu semua produk luar negeri. Oh ya, juga Jokowi itu di rank sebagai top 5 world leaders di sosial media ya, karena memang Presiden kita luar biasa aktif di sosial media. Itu semua menghasilkan startup atau unicorn di Indonesia, Gojek, Tokped, Traveloka, Bukalapak, OVO. Nah, ini terus terang udah di cover di web kita yang kemarin kalau nggak salah. Dan mungkin berita terakhirnya Gojek sama Tokped, Tokopedia akan bergabung, ini luar biasa. Jadi melebihi Decathlon ini dan itu akan juga IPO di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini luar biasa sekali di Indonesia. Oke. Nah, tapi dengan segala kelebihan itu sebenarnya kita kekurangan programmer. Beberapa media sumber menyebutkan kita kekurangan 600.000 programmer. Tapi yang jelas teman saya sekarang Menteri dulu Pak Nadiem itu Gojeknya itu dulu mulai dari waktu kecil develop programming-nya di Jakarta, terus nggak cukup, mereka buka programming lab developer
campnya di Jogja, masih nggak cukup. Sekarang mereka pindah ke India, ya, karena memang di Indonesia kekurangan tenaga. Jadi itu sayang sekali ya, layanannya di Indonesia tapi programmernya India. Itu karena kita sendiri kekurangan tenaga programmer. Nah, ini tokoh yang saya sangat kagumi, almarhum. Satu, beliau yang di sana pidato menarik, judulnya adalah bermula dari berakhir dari awal gitu kan. Intinya dia jangan berharap kita bisa produksi sepeda dulu, baru sepeda motor, baru mobil, dan sebagainya sebelum kita pesawat terbang. Aja kita bikin terbang katanya. Nah, saya kira itu relevan sekali untuk komputer ya. Jadi kita lihat lagi kita saat ini oke, jadi itu quote dari Pak Habibie, saya kira sangat relevan. Tapi intinya beliau waktu itu menyampaikan bahwa kita jangan mengharapkan harus bisa produksi sepeda dulu, kemudian sepeda motor, mobil, baru bikin pesawat terbang. Dia bilang langsung aja kita bikin pesawat terbang walaupun kita belum bisa bikin mobil, intinya gitu. Nah, tapi ini menurut saya relevansinya ke komputer adalah bahwa kita jangan mengharapkan untuk bisa bikin komputer dulu, baru bikin software dan sebagainya. Karena udah nggak mungkin lagi saat ini kita punya industri komputer. Kenapa? Karena yang paling basic perusahaan chip IC itu kita udah hilang beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi umpamanya dulu kita sempat punya NS di Bandung, Fairchild di Bogor, karena guru demo borong untuk langsung aplikasi tanpa harus harus bikin hardware dulu. Jadi ingin saya katakan, jadi merekap dari semua yang saya bicarakan dalam tempat yang tepat kali, populasinya banyak, pembersihan, jadi kita benar-benar yang tepat pada saat yang tepat. Berikutnya saya ingin share sedikit mengenai pengalaman saya pribadi sebagai seorang programmer. Dimulai sebenarnya dengan yang namanya CDI dari Sony. Itu ini adalah yang cikal bakalnya akhirnya menjadi PlayStation. Waktu itu kami adalah salah satu dari 7 perusahaan yang menjadi mitra Sony untuk membuat aplikasi di CDI, dan satu-satunya perusahaan yang non Jepang waktu itu. Ya kami beruntung mendapatkan kehormatan itu. Nah, beberapa proyek yang kami pernah lakukan dengan CDI ini membuat turis guide untuk provinsi Fukuoka atau Fukuoka Prefecture di Jepang. Kemudian e-katalog untuk Kobelco. Kemudian di Indonesia kami tawarkan ini ke IPTN gitu kan, untuk membuat e-katalognya atau e-brosurnya pesawat CN. Dan itu yang pertemukan saya dengan Pak Habibie, yang beliau kemudian juga kebetulan waktu itu saya perusahaan saya Inmac itu adalah distributor Apple Macintosh, jadi beliau senang dengan Apple Macintosh. Terus waktu pemasangan Apple Macintosh di kantor dan rumah beliau, terus dia minta saya menjadi memberikan privat untuk mengajarkan beberapa aplikasi seperti Excel dan PowerPoint untuk beliau. Jadi saya beberapa malam berturut-turut di kompleks menteri mengajarkan beliau. Dan Apple tahu bahwa waktu itu Menristek menggunakan Macintosh, dan itu mereka senang sekali. Dan waktu ulang tahun ke-20 Apple mengeluarkan special edition yang cuma 200 unit di seluruh dunia. Itu salah satunya dihadiahkan ke Pak Habibie. Dan karena banyak berhubungan dengan berbagai macam teknologi di IPTN, program di IPTN dan PPPT, saya sering dibawa Habibie juga untuk presentasi, termasuk ke Pak Harto. Ini sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa, membanggakan. Ya, luncurkan yang namanya SkyDuit, yang kemudian waktu itu kerjasama dengan Nusantara yang namanya Money.
dan dengan Bino-nya Bits, dan itu juga 4 tahun kepagian, GoPay, Dana, dan OVO. Ya, intinya yang pertama itu nggak tentu yang paling yang berhasil ya. Jadi kalau sesuatu yang secara teknologi sudah siap tapi market belum siap, ya percuma juga nggak, adaptasinya rendah sekali, nggak berhasil. Selain proyek-proyek yang tidak berhasil, ada proyek-proyek yang memang tidak untuk cari uang, mungkin saya share. Okay. Ya, jadi intinya mata rakyat itu aplikasi yang memungkinkan kita para relawan memantau hasil pemilu dengan mengupload data-data pemilu seperti namanya C1 dari TPS. Dan ini saya secara singkat aja, mungkin kita play videonya aja. Sebelum rilis hasil Pilkada Jakarta putaran kedua oleh KPU, Mata Rakyat yang bekerja sama dengan Metro TV juga telah merilis real count versi Mata Rakyat yang ternyata Hendra Kendro, CEO dari aplikasi Mata Rakyat bersama dengan Metro TV. Dan kita lihat terlebih dahulu di hasil dari real count atau penghitungan yang dilakukan. 98,07% jadi hampir 100% dan 42,08 untuk Basuki Jarot, lalu 57,92% untuk Anis Sandi yang kadang-kadang menang quick count. Tapi real count juga berbeda, tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh KPU DKI Jakarta. Mesti penghitungan secara manual masih berlangsung. Pak Hendra, 0,03% perbedaannya dengan KPU DKI Jakarta. Bagaimana prosedur yang berlaku oleh Mata Rakyat? Ya, kami semalam menelusuri Pak, kami dapat data, kami compare per TPS, dan kami menemukan lumayan banyak perbedaan, walaupun angkanya akhirnya cuma selisih 0,03. Tapi beberapa perbedaan itu kami telusuri adalah karena sumber data yang kami ambil oleh saksi di TPS itu adalah plano C1. Jadi sekedar informasi untuk para pemirsa, sebenarnya yang terjadi adalah begitu selesai penghitungan suara, plano C1 diturunkan, terus taruh di meja, terus mereka KPPS, 7 KPPS bersama 2 saksi itu membuat berita acara. Salah satu yang disalin adalah menyalin angka di plano C1 ke lampiran C1 namanya, itu ukurannya A4. Itu yang kemudian dibawa ke KPU dan digunakan untuk situng. Nah, karena alasannya karena plano C1 terlalu besar, nggak bisa di-scan. Yang bisa di-scan itu ukuran A4. Nah, masalahnya adalah waktu menyalin dari plano C1 ke C1 itu kelihatan ada perbedaan. Sehingga data KPU itu berbeda, kami lihat, nah terus kami side by side menampilkan ini loh plano C1, fotonya ini C1. Jadi itu mungkin perbedaannya. Itu mungkin Anda menyangkasinya, Anda seperti itu. Dan sayang, tapi mereka yang luar biasa, terus terang mereka mengunduh sendiri, dan ini relawan murni Pak ya, yang tidak dibayar 1 sen pun, bahkan saya nggak kenal mereka Pak, mungkin saya kenal beberapa, tapi mereka mengunduh, terus mereka melakukan tugasnya, mengambil foto, menggunakan pulsa sendiri, handphone sendiri, waktu sendiri, gitu, ya. Dan itu luar biasa, dan kita bisa melihat angkanya begitu mendekati, dan ini menjadi pembelajaran bagi kami juga, kita bersama bahwa pilkada dan pemilu yang akan datang, itu sebenarnya orang tidak apatis lagi Pak, karena kita bisa mengontrol, kita ikut bagian dari itu. Jadi pembelajaran demokratisasi untuk masyarakat Indonesia, 2018 masih ada pilkada serentak, 2019 ada pilpres dan pileg, bisa juga digunakan bersama dengan aplikasi Mata Rakyat tentunya? Pasti Pak. Pasti bisa. Pak Hendra, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dan sudah menyampaikan terima kasih kepada Anda, 20.000 lebih relawan saksi yang bersama dengan aplikasi Mata Rakyat. Tentunya kinerja Anda atau bagaimana upaya Anda untuk bergabung dengan Mata Rakyat ini masih terus kami tunggu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Perita dan juga pemirsa. Masih ada pilkada serentak 2018, pilpres dan pileg menanti kita di 2019. Oke. Ya, berikutnya mungkin perisai. Jadi intinya perisai itu Maret tahun lalu itu banyak yang heboh, udah awal dari pandemi tapi APD nggak ada. Jadi terus kami berinisiatif untuk membuat sistem ini, pada dasarnya menghubungkan pertama menggalang dana dari donatur dan sponsor. Jadi ada aplikasi yang Anda tinggal upload, Anda bisa ikut berdonasi. Kemudian Anda juga bisa mendaftar menjadi relawan. Kami akan kirim bahannya ke rumah Anda, kemudian Anda akan produksi, kirimkan lagi ke klaster pusat-pusat pengumpulan. Kemudian kalau Anda sebagai rumah sakit, puskesmas dan sebagainya juga bisa mendaftar untuk mendapatkan face shield secara gratis, yang kemudian akan kami antar melalui Gojek, dan itu sampai ke pelayanan kesehatan. Mereka yang menjadi garda terdepan membantu kita dengan masalah COVID. Dan saya sangat bersyukur jadi program yang namanya crowdsourcing dan crowdfunding ini, jadi artinya manusianya itu juga
relawan semua, kemudian fundingnya juga itu sumbangan. Itu mulai dari Maret 2020 sampai Januari itu menghasilkan atau telah merekrut 252 relawan bekerja di 8 klaster DKI, Palembang, Jogja, Surabaya, dan sebagainya, dengan mendapatkan 144 donatur perorangan dan sponsor seperti Alfamart, Bank Mandiri, dan sebagainya, Tanto Line. Dan hasilnya luar biasa, hampir mendekati 1 miliar yang bisa menghasilkan kami memproduksi 116.000 face shield yang kami sumbangkan, kirimkan termasuk ongkir yang mahal ke 2.190 puskesmas dan rumah sakit seluruh Indonesia mulai Sabang sampai ke Merauke, dan semua itu dilakukan secara online ya, kecuali mungkin pengiriman fisiknya. Jadi mungkin dari sana sebenarnya bagi saya itu adalah personal satisfaction yang benar-benar nggak bisa dibeli dengan uang, dan itu semua karena saya profesinya sebagai seorang programmer. Oke. Nah, tapi yang paling menarik sebenarnya adalah pengakuan internasional. Jadi pada awal-awal Nokia di Indonesia, Nokia Communicator, kami juga sebagai salah satu distributornya. Waktu itu, waktu menjual, saya lihat kok susah benar, harus disetting begitu, masuk SIM card banyak yang harus dikerjakan, kemudian bisa kirim pakai operator, kirim pakai SMS untuk setting. Singkat cerita, akhirnya kami membuat aplikasi dan itu yang namanya Setting Wizard. Nokia pusat kemudian datang lihat, wah ini kok bagus ya. Ya saya bilang silakan aja ya pakai untuk negara you gitu kan. Wah, tapi mereka bilang ini kita belum ada. Wah itu yang membuat saya bingung gitu. Rasanya kok nggak ada apa-apanya, tapi ya kenapa kita pertama di dunia yang membuat. Tapi Nokia juga sangat fair. Mereka langsung bikin kontrak licensing. Dan akhirnya itu aplikasi ini bersama dengan data mover itu di license oleh Nokia secara global untuk 126 bahasa. Dan mereka juga sangat berbaik hati membantu mempatenkan beberapa aplikasi ini. Jadi itu kira-kira ini, dan saat ini terus terang saya udah kalau weekday jadi pengacara, penganggur banyak acara, weekend jadi MC saya ngomong cucu, tapi terakhir ini perusahaan saya yang bergerak di bidang mobile reward atau e-reward untuk beberapa perusahaan yang ada di layar. Dan saat ini yang menjalankan adalah anak saya yang saya punya 3 putra, jadi yang ini putra yang pertama dan yang ketiga yang menjalankan perusahaan. Dan putra kedua itu membangun usaha startup sendiri yang namanya Crudable. Tadi mungkin udah pernah lihat videonya. Intinya ini adalah gudang online dan dia lumayan berhasil mendapatkan funding dari perusahaan di Jerman, dan saya bersyukur dan mudah-mudahan dia juga akan berhasil. Oke. Jadi itu merekap apa yang saya ceritakan pengalaman saya, tapi intinya saya kira mungkin jangan pernah merendahkan diri sendiri. Kita boleh rendah diri, rendah hati, tapi jangan rendah diri. Saya kira salah satu penyakit kita adalah bilang masa sih kita bisa, kalau kita bisa orang lain pasti lebih bisa dari kita. Tapi kenyataannya nggak selalu gitu juga ya. Buktinya yang tadi aplikasi yang kita pikir ini mah biasa-biasa aja, itu rupanya belum ada di dunia, dan itu waktu itu di license oleh Nokia untuk seluruh dunia. Oke, nah next tentang Anda. Anda setelah menyimak semua itu semua ya, saya ingin menyampaikan bahwa ya Anda juga bisa gitu ya. Jadi saya nggak tahu Anda kenal orang ini nggak, anaknya ini umur 6 tahun. Itu mungkin Anda nggak kenal, tapi mungkin Anda kenal foto orang di sebelahnya. Itu Tim Cook, adalah CEO-nya Apple, pengganti Steve Jobs. Jadi anak yang namanya Yuma ini mulai dari 6 tahun sudah membuat aplikasi dengan JavaScript sebagainya. Itu menjadi developer termuda di dunia. Itu asal Indonesia ya. Jadi jangan Anda meremehkan Indonesia. Jadi kalau orang 6 tahun aja bisa, ya masa Anda nggak bisa? Kemarin ada yang bilang, iyalah anak muda otaknya masih encer. Jadi saya tambahkan slide ini. Ini adalah developer paling tua di dunia, gitu kan? Masako
Wakamiya itu dari Jepang 86 tahun. Jadi mau dari 6 tahun sampai 86 tahun itu bisa. Jadi Anda yang di antara itu harusnya bisa juga. Oke. Nah, berikutnya bagaimana memonetize atau manfaat dari mobile app Anda. Jadi itu pertama bisa Anda kalau bekerja di perusahaan itu B2B istilahnya, membuat aplikasi yang dijual ke perusahaan. Tapi yang mungkin lebih potensi lagi adalah B2C. Nah, B2C pun banyak modelnya, bisa bayar sekali, bisa berdasarkan berlangganan tiap bulan, bisa free, ya seperti yang tadi Anda lihat Mata Rakyat dan sebagainya itu free semua. Ada yang free plus ads gitu. Jadi income kita sebagai developer mendapat income dari iklan. Atau free plus in-app purchase, terutama game yang bisa beli weapon dan sebagainya, itu gamenya gratis tapi beli weaponnya berbayar. Tapi menurut saya selain keuangan itu seperti saya bilang tadi, kepuasan dari satu ide menjadi bermanfaat bagi semua orang aplikasi. Jadi ini saya punya pengalaman, dulu saya membuat aplikasi QC untuk perusahaan semikonduktor di Fairchild di Cibubur. Saya udah buat beberapa tahun, kemudian saya datang lagi, udah nggak ada orang yang saya kenal, tapi saya begitu lihat, wah di layar tuh masih aplikasi saya gitu. Itu memberikan kepuasan yang luar biasa. Demikian juga waktu dulu saya ke luar negeri, iseng-iseng lihat di toko handphone, terus kedengaran orang ngomong bahasa Jerman, saya nggak ngerti, tapi yang jelas ada setting reset-nya. Jadi rupanya si pelayan sedang menjelaskan pada konsumennya, gini loh cara gampang saya pakai setting reset aja. Dia nggak tahu bahwa itu buatan orang Indonesia. Jadi saya kira itu kepuasan. Tapi kalaupun Anda belajar programming dan tidak berhasil pun, minimal menurut saya membuat Anda belajar berpikir logis. Karena programming itu menuntut kita untuk berpikir logis. Jadi saya kira itu mungkin manfaat dari mobile app developer ya. Nah, dan mungkin kalau Anda sambil kuliah atau sambil sekolah sebagai banyak profesi yang memungkinkan Anda bisa kerja nyambi atau di rumah, gitu. Sebagai agent atau sebagai notaris bisa praktek di rumah. Tapi jarang ada profesi yang Anda bisa mulai kerja sebelum Anda lulus. Mungkin graphic designer bisa, tapi salah satunya adalah programmer. Jadi Anda bisa sambil kuliah ini di tempat kos, mungkin uang kiriman orang tua udah habis, Anda makannya Supermi, Anda bisa membuat aplikasi, kemudian upload ke Play Store atau App Store, kemudian itu akan di-download oleh orang, kemudian dia akan bayar, apakah itu melalui credit card, operator billing, sebagainya. Untuk $1 yang dibayarkan, Anda akan mendapatkan 70 sen. 70, atau Apple atau Google mengambil 30%. Dan itu tiba-tiba Anda berpenghasilan. Jadi kira-kira itu sebagai technopreneur istilahnya. Nah, saya mau rekap aja. Jadi apa yang kita bicarakan selama hampir sejam ini, intinya adalah dunia jadi digital. Semua berkaitan dengan komputer, kita dapat semua. Jadi suka tidak suka Anda harus ikut. Kalau enggak ya Anda akan tertinggal, baik itu dari sisi pekerjaan dan sebagainya. Dan software jauh lebih penting dari hardware. Kita udah lihat contoh-contohnya. Dan itu kesempatan kita untuk leapfrog. Jadi kita mungkin tidak pernah mungkin ada industri komputer, tapi kita udah lihat kita bisa punya industri software, kita punya startup yang luar biasa. Jadi itu yang seperti saya bilang, saya teringat dengan pepatah Pak Habibie yang nyatakan bermula pada akhir. Kemudian mobile sangat berpotensi, jadi di antara semua hardware, teknologi mobile adalah sangat berpotensi dan Indonesia adalah tempat yang tepat. Dan yang terakhir ya, jadi Anda pun bisa seperti itu, terutama zaman internet sekarang ini mendemokratisasi kesempatan dan informasi. Jadi apa yang bisa Anda dapatkan saat ini, pada saat bersamaan dengan semua orang seluruh dunia, baik itu mau product launch, mau software release, mau apapun, jadi nggak ada alasan. Kalau zaman dulu, umpamanya saya ingat sekali, mau beli buku yang bagus itu terlalu mahal. Saya harus tunggu istilahnya Asian edition yang dicetak di India yang kertasnya jelek, itu kita baru bisa mendapatkan membaca buku yang berkualitas karena itu dalam bentuk buku.
Zaman sekarang semuanya ada di internet. Jadi kita semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi tidak ada alasan kita mungkin bahkan di kota kecil pun punya kesempatan yang sama. Saya kira itu. Terima kasih. Berikutnya mungkin Pak moderator Pak Edi bisa mulai. Angkel Edi untuk Q&A. Terima kasih.